Sobat Bintang, coba perhatikan dua peristiwa berikut. Peristiwa pertama menggambarkan bagaimana perilaku seorang pembeli cola yang ketika harga cola naik, ia langsung merespon dengan mengabaikan pembelian produk tersebut. Sedangkan dalam peristiwa kedua, kita dapat melihat bahwa ketika terjadi kenaikan harga beras, pembeli beras cenderung tidak mengubah pembeliannya. Ia tetap membeli beras tersebut walaupun harganya mengalami kenaikan. Nah sob, perbedaan cara respon ini dalam ilmu ekonomi dikaji secara khusus dalam pembahasan mengenai elastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Bintang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada awal video, terlihat bahwa ternyata tingkat kepekaan pembeli cola dan beras berbeda dalam respon perubahan harga. Perbedaan cara respon tersebut bukan tanpa alasan sob. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana semua itu bisa terjadi, kita akan membahasnya pada bab elastisitas. Konsep elastisitas dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran besarnya respon perubahan kuantitas barang sebagai akibat dari perubahan satu faktor determinannya, meliputi harga barang lain, atau pendapatan. Karena hal itulah, pembahasan mengenai elastisitas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga merupakan elastisitas yang mengukur tingkat respon perubahan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan ketika terjadi perubahan atas harga barang atau jasa tersebut. Dengan kata lain, elastisitas harga menggambarkan sejauh mana konsumen atau produsen akan merespon perubahan harga dengan mengubah jumlah yang mereka beli atau jual. Dalam upaya untuk mengukur tingkat elastisitas harga, diperlukan nilai koefisien elastisitas yang dihitung secara matematis dengan menggunakan rumus sebagai berikut Sobat Bintang. Rumus pertama, E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1, di mana E adalah koefisien elastisitas, delta Q adalah perubahan kuantitas, delta P adalah perubahan harga, P1 adalah harga mula-mula, dan Q1 adalah kuantitas mula-mula. Rumus kedua, E sama dengan delta Q persen per delta P persen, di mana E adalah koefisien elastisitas, delta Q persen adalah perubahan kuantitas dalam persen, dan delta P persen adalah perubahan harga dalam persen. Dan rumus ketiga, E sama dengan Q aksen dikali P per Q, di mana E adalah koefisien elastisitas, Q aksen adalah turunan fungsi permintaan atau penawaran, P adalah harga mula-mula, dan Q adalah kuantitas mula-mula. Pemilihan rumus mana yang digunakan disesuaikan pada data yang tersedia dalam soal. Contoh, di sebuah supermarket diketahui pada saat harga jeruk Medan Rp15.000 per kilogram, jumlah yang terjual sebanyak 30 kg. Ketika harga jeruk Medan menjadi Rp20.000 per kilogram, jumlah jeruk yang terjual sebanyak 20 kg. Jelaskan bagaimana tingkat respon pembeli jeruk terhadap kenaikan harga jeruk yang terjadi. Oke sob, terlebih dahulu kita tuliskan data yang diketahui pada soal. Harga mula-mula atau P1 adalah Rp15.000 per kilogram. Harga perubahan atau P2 adalah Rp20.000 per kilogram. Kuantitas penjualan jeruk mula-mula atau Q1 adalah 30 kg. Dan kuantitas penjualan jeruk setelah harga berubah atau Q2 adalah 20 kg. Nah, dari data yang diketahui, terlihat bahwa untuk menyelesaikan soal ini dapat digunakan rumus pertama. E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Sekarang kita dapat masukkan data yang diketahui ke dalam rumus. Delta Q adalah Q2 dikurang Q1 min 10 per delta P, P2 dikurangi P1,
5.000 dikali P1 15.000 per Q1 30. Dapat kita sederhanakan seperti ini, sehingga nilai E sama dengan -1. Yang kemudian dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan harga jeruk sebesar 1% akan direspon dengan berkurangnya jumlah jeruk yang diminta sebesar 1%. Selanjutnya, perhatikan hal berikut dengan baik Sobat Bintang. Kakak ingin berikan penekanan pada beberapa hal penting terkait koefisien elastisitas harga. Pertama, nilai dari koefisien elastisitas adalah absolut. Kedua, tanda negatif pada hasil perhitungan elastisitas harga menunjukkan bahwa respon perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta berkorelasi negatif terhadap perubahan harga. Dan ketiga, tanda positif pada hasil perhitungan elastisitas harga menunjukkan bahwa respon perubahan kuantitas barang atau jasa yang dijual berkorelasi positif terhadap perubahan harga. Baik Sobat Bintang, demikianlah penjelasan dari Kak Diki pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat Sobat Bintang pahami dengan baik ya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.